Apa kabar sobat YouTube? Bertemu lagi bersama saya di channel Sarwan Abi. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing kembali tentang YouTube, yaitu tentang konten yang digunakan ulang, bukan konten berulang, tapi konten yang digunakan ulang atau konten reupload. Oke, sebelum kita lanjut, saya syutingnya di musola teman-teman, karena rumah saya dekat dengan musola, samping musola. Di rumah itu panas, jadi 2 hari ini sudah cuacanya lumayan panas. Pagi pas angin pun masih kerasa panas teman-teman. Pagi-pagi itu seperti tengah hari teman-teman, panas. Jadi saya sempatkan beli ini es teh di luar, beli es teh, tapi sudah setengah saya minum. Oke, sebelum kita lanjut, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Konten yang digunakan ulang. Nah, kata-katanya digunakan ulang, ini berarti konten reupload. Nah, kemarin saya lihat ada postingan di Facebook nih. Saya lihat ada yang posting di Facebook, minta tolong dong teman-teman yang ada di grup. Gimana sih ini saya konten saya karena konten digunakan ulang. Padahal ini konten ori katanya. Nah, saya komentarin lah di situ teman-teman. Karena kebetulan belum ada yang komentar, jadi saya komentarin lebih dulu. Lalu dia bilang, "Gimana Bang? Saya sudah mengajukan banding nih 2 kali, tapi channel saya masih nggak diterima untuk banding, masih dianggap konten digunakan ulang. Saya minta videonya gimana sih?" Dikirimin lah saya videonya teman-teman, dilihatkan ternyata itu memang konten orinya. Jadi dia kegiatan dia menjahit, membuat pola, memotong kain, habis itu menjahitnya, tetapi tidak ada teksnya di situ teman-teman. Nggak ada teks ya, ukurannya berapa, cara mengunting gimana, lalu nggak ada juga narasi, dia nggak ada, jadi video tok sama musik sedikit. Nah, lalu dia bilang, di mana sih kok letaknya konten yang digunakan ulang, padahal ini kan konten ori saya sudah ngajukan banding tapi tetap dianggap YouTube itu konten orang lain. Gini teman-teman, setiap teman-teman membuat konten itu harus hati-hati, apalagi konten yang tanpa narasi, tanpa wajah, dan tanpa teks. Itu lebih berbahaya teman-teman, karena dianggap konten yang digunakan ulang. Karena di YouTube itu banyak kemiripan konten yang diupload. Jadi di YouTube itu banyak teman-teman konten yang mirip-mirip yang diupload. Membedakannya mungkin ya itu tadi, ada wajah kita, mungkin seperti ini, seperti contohnya konten tutorial YouTube nih. Ini kan banyak orang bikin tutorial YouTube sama yang dibahas itu juga, tetapi bedanya adalah dari tampilan kita, wajah kita kan muncul di situ, kita yang ngomong. Nah, disitulah bedanya teman-teman. Jadi YouTube nggak menganggap itu konten digunakan ulang. Coba kalau semuanya sama, misalkan membuat screenshot seperti itu atau rekam layar sama semua, pasti itu dianggap konten digunakan ulang kalau misalnya mirip dengan channel orang lain. Nah, saya juga pernah mengalami seperti itu teman-teman. Di channel percobaan saya pernah buat channel Islami yang isinya itu quotes Islami teman-teman. Pernah. Nah, sekarang channelnya sudah nggak ada karena sering saya pakai untuk coba-coba juga, bermasalah juga channelnya. Jadi channelnya itu tentang quotes Islami. Saya pernah mengambil template-nya itu di Canva. Jadi saya download di Canva, saya bikin edit di situ, lalu edit di KineMaster. Nah, setelah saya upload, ternyata videonya itu terkena konten digunakan ulang. Jadi dianggap saya itu mengupload video orang lain teman-teman, karena dianggap reupload lah. Lalu saya cek, kebetulan quotes-nya itu nggak ada suaranya, saya nggak ngisi suara, nggak ngasih wajah saya nggak muncul di situ, habis cuman saya kasih musik, kasih template gambar sama teks seperti itu aja. Nah, kebetulan juga teksnya itu saya download di Google. Biasanya cari di Google kan kalimat-kalimat Islami itu, cari itu saya copy paste, tempel ke videonya seperti itu. Ternyata konten yang saya buat itu ada kemiripan dengan konten orang lain yang lebih dulu mengupload. Padahal saya sendiri yang buat teman-teman, saya sendiri yang edit, tapi ternyata ada yang mirip di backgroundnya. Kebetulan juga tulisannya sama, mungkin dia juga ambil di Google seperti itu. Nah, jadi channel saya itu video saya itu di channel tersebut juga dianggap konten yang digunakan ulang karena ada kemiripan dengan konten orang lain. Saya nggak ajukan banding, langsung saya hapus saja, karena memang susah juga untuk banding, karena memang mirip banget sama yang punya orang yang upload lebih dulu. Nah, jadi itu teman-teman hati-hati kalau teman-teman membuat konten
yang tidak membuat narasi, tag atau wajah teman-teman itu rentan terkena konten digunakan ulang atau konten berulang. Jadi saran saya, ketika teman-teman membuat sebuah konten, teman-teman malu nih memunculkan wajah teman-teman ngomong di depan kamera, malu. Teman-teman bisa menambahkan narasi. Itu paling enggak teman-teman tambahkan narasi suara teman-teman. Misalkan teman-teman malu juga suara teman-teman misalnya kurang bagus gitu kan. Teman-teman bisa menambahkan teks di video tersebut. Usahakan ada perbedaan antara channel yang lain dengan channel teman-teman. Misalnya tagnya lebih ada warnanya atau tagnya berjalan gimana, itu teman-teman bisa menambahkan seperti itu. Dan juga ketika menggunakan musik di YouTube atau di video teman-teman, perhatikan apakah video musik tersebut memang bebas copyright atau tidak ada klaim hak ciptanya. Usahakan mengambil dari library YouTube-nya langsung. Kalau video short kan juga ada library musiknya teman-teman untuk YouTube short. Nah, jadi saran saya bagi teman-teman yang ingin membuat konten yang tanpa narasi, tanpa wajah, usahakan bikin seberbeda mungkin lah dengan konten orang lain yang serupa. Karena di YouTube ini banyak konten yang sama teman-teman, yang mirip. Membedakannya adalah karakter dari video tersebut. Ada yang narasinya, ada yang menunjukkan wajah, ada yang menggunakan teks atau tambahan-tambahan video lainnya teman-teman. Pokoknya berbeda lah, jangan sampai dianggap YouTube, karena sekarang YouTube itu makin ketat teman-teman. Salah sedikit aja kita sudah dapat teguran dari YouTube. Jadi kita harus waspada sekarang, apalagi tahun 2023 ini. Ketika teman-teman membuat channel dan membuat konten, selalu hati-hati agar tidak terkena teguran dari YouTube. Jangan sampai kita membuat video yang sudah banyak, ternyata semua videonya kena teguran. Maka kita sendiri yang capek dan rugi teman-teman. Nah, itu saja sharing kali ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin tahu tentang tutorial YouTube lainnya, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Karena di channel ini saya sudah membuat playlist untuk tutorial YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.